Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas M01 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang arthropoda. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Yang pertama ada Grace Johanna Aulia, yang kedua ada Alfian Nur Wahid, yang ketiga Rona Pinita Silitonga, yang keempat Afrina Rahma Ayuni, 5 Ambar Sugesti, keenam saya sendiri Adinda Kirana Ramadanti Putri, ketujuh Diah Ayu Kartika Sari, ke-8 Angga Putra Aditya, selanjutnya ada Safira Putri Maharani, selanjutnya Siti Moanisa, dan yang terakhir Lailatul Nisa Patresna. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arthropoda atau insekta air. Arthropoda merupakan hewan yang memiliki ciri-ciri kaki beruas, berkuku, atau bersegmen. Segmen tersebut juga terdapat di tubuhnya. Tubuh arthropoda simetris bilateral dan tergolong triploblastik selomata. Insekta meliputi 90% dari sekitar 1 juta arthropoda. Hidup di berbagai habitat, yakni air tawar, air laut, dan darat. Kelas insekta sangat beragam, namun memiliki ciri khusus, yaitu kakinya berjumlah 6 buah. Oleh karena itu, insek disebut juga hexapoda. Yang selanjutnya ada ciri-ciri umum. Yang pertama, tubuhnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Yang kedua, memiliki sepasang kaki pada setiap segmen toraks, sehingga jumlah kakinya 3 pasang. Yang ketiga, kebanyakan insekta memiliki sayap pada segmen kedua dan segmen ketiga di daerah dada. Pada jenis lain, sayapnya tereduksi, bahkan ada yang tidak memiliki sayap. Yang keempat, makanan insekta ada yang berupa sisa organisme lain, ada yang hidup sebagai parasit, serta bersimbiosis dengan organisme lain. Yang kelima, alat pernafasan insekta berupa trakea, dan alat ekskresi berupa tubulus Malpighi yang terletak melekat pada bagian posterior saluran pencernaan. Yang keenam, sistem sirkulasinya terbuka. Yang ketujuh, organ kelamin insekta jantan dan betina terpisah, terletak pada segmen terakhir abdomen. Yang kedelapan, fertilisasi terjadi secara internal. Yang kesembilan, insekta mengalami ekdisis pada tahap tertentu selama perkembangan hidupnya. Nah, struktur tubuh bawah ini terdapat 3 caput, B. Pada bagian mulut ini terdiri silia dan bibir atas biung. Kemudian jenis mulut dari insekta. Yang pertama ada mulut yang menggigit dan mengunyah, bisa ditemukan pada jangkrik dan berbagai macam belalang, mulut menggigit dan menjilat pada berbagai macam lebah, mulut mengisap pada kupu-kupu, serta mulut menusuk dan mengisap yang biasanya dilakukan oleh nyamuk. Kemudian ada kaki yang berubah bentuk disesuaikan dengan fungsinya, yakni kaki untuk menggali bisa ditemukan pada anjing tanah, kaki untuk meloncat pada belalang, kaki untuk berenang pada kumbang air, kaki untuk pengumpul serbuk sari, kaki untuk berjalan yang biasanya dilakukan oleh kumbang tanah, serta kaki untuk memegang yang biasanya dilakukan oleh belalang sembah. Kemudian ciri-ciri dari insekta. Berdasarkan ada atau tidak adanya sayap, insekta terbagi menjadi 2, yaitu Apterygota dan Pterygota. Apterygota merupakan insekta yang tak bersayap, yang terdiri dari Ordocolembola, Diplura, Tisanura, dan Protura. Sedangkan Pterygota dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu Exopterygota yang ordonya terdiri dari Isoptera, Orthoptera, Hemiptera, dan Odonata. Sedangkan Endonepterygota terdiri dari ordo Coleoptera, Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Siponaptera, dan Dermatera. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Apterygota. Ciri-ciri dari Apterygota yaitu Apterygota tidak memiliki sayap. Apterygota termasuk ke dalam serangga primitif dan berukuran kecil, tidak mengalami metamorfosis atau ametabola. Abdomen terdapat 1 pasang embelan atau lebih selain embelan alat kelam. Tipe mulut dari Apterygota yaitu menggigit. Batas antara kepala dan perutnya tidak jelas. Struktur dari toraks sederhana atau tidak terbagi oleh sutura menjadi sklerit-sklerit kecil. Mempunyai appendix pada bagian ventral abdomen, dan Apterygota biasa hidup di tempat yang lembab. Selanjutnya ada Pterygota, memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sayap, mengalami metamorfosis.
Pterotoraks serangga dewasa membesar dan dimodifikasi untuk mendukung sayap, abdomen tanpa embelan kecuali embelan alat kelamin, dan tipe mulutnya yaitu bervariasi. Contoh dari Pterygota seperti ada rayap, Belostoma indicum, Stenocephalus felis, Aedes aegypti, dan Dictyscus marginalis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Habitat insekta. Secara umum, insekta ditemukan di sekitaran perairan, vegetasi semak, dan tegakan pohon, serta banyak bertengger di tanaman air. Jenis serangga yang mendominasi yang terdapat pada vegetasi tegakan pohon yaitu Ordo Isoptera dan Ordo Coleoptera. Beberapa menempati perairan tertentu, seperti jenisnya Rhinosipa fenestrata, memiliki habitat di sekitaran perairan sungai bersih dan mengalir dengan intensitas cahaya matahari sedang. Beberapa jenis hanya hidup di lingkungan perairan yang masih bersih. Sebab itu, keberadaan capung di lingkungan dapat menjadi bioindikator perairan. Kisaran suhu yang ideal bagi serangga berada pada rentan 15 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius dengan suhu optimal yaitu 25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi insekta air adalah pateogenesis dan padeogenesis. Pateogenesis yaitu perkembangan embrio dilakukan tanpa dibuahi oleh spermatozoid. Yang selanjutnya yaitu padeogenesis. Padeogenesis yang terjadi di dalam tubuh larva. Dalam hidup insekta air mengalami proses metamorfosis. Fertilisasi yang terjadi pada insekta air terjadi secara internal di dalam tubuh betina. Sistem reproduksi betina dan jantan. Sistem reproduksi betina, menurut Octavia tahun 2018, terdiri dari sepasang ovari, di mana masing-masing ovari biasanya terdiri dari sekumpulan ovariol yang merupakan tempat pembentukan telur dan melekat pada filamen terminal. Sedangkan sistem reproduksi jantan menurut Octavia tahun 2018, organ utamanya yaitu sepasang testis yang terletak hampir sama seperti sepasang ovari pada serangga betina. Sperma diproduksi oleh tubulus sperma, kemudian bergerak menuju seminal vesikel melalui fase eferensia dan fase deferens. Pada beberapa serangga disimpan pada organ spermatofor, dan pada saat kopulasi tiba, semen pada vesikel terminal akan bergerak menuju ejakulatory duct dan keluar melalui penis. Sistem ekskresi. Yang pertama, tubulus malpighi pada bagian posterior saluran pencernaan. Yang kedua, transportasi ion secara aktif melalui selaput pembuluh, masuk ke dalam lumen dan terjadi aliran osmosis, menghasilkan air seni primer yaitu larutan isoosmotik yang mengandung beberapa molekul-molekul kecil yang terdapat pada hemolimfe. Dan yang terakhir, yang ketiga, bertugas untuk mengambil sisa-sisa nitrogen dan menyekresikannya keluar tubuh. Selanjutnya adalah sistem pencernaan. Yang pertama ada faring. Faring merupakan bagian untuk masuknya makanan yang belum diolah secara sempurna. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan ini merupakan penyempitan dari pipa faring sebelum masuk ke daerah crop atau tembolok. Yang ketiga ada crop atau tembolok, yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan makanan serta pelunakan lebih lanjut dari makanan sebelum masuk ke saluran pencernaan bagian tengah. Yang keempat ada proventriculus atau gizzard. Proventriculus atau gizzard ini fungsi utamanya adalah untuk mengatur masuknya makanan ke dalam mesentron. Yang selanjutnya saluran pencernaan pada bagian tengah atau juga disebut dengan mesentron atau midgut. Saluran ini dimulai dari gastrik sacea sampai ventriculus atau perut, yang fungsinya sebagai penyerap makanan. Gastrik sacea merupakan tabung-tabung yang bentuknya agak memanjang, yang terdapat di bagian muka ventriculus yang mengeluarkan enzim pencernaan dan melancarkan penyerapan makanan. Lalu yang selanjutnya adalah sistem pencernaan. Saluran pencernaan bagian belakang atau proctodium atau hindgut. Yang pertama terdapat pylorus, yaitu bagian depan dari saluran ini merupakan tempat berpangkalnya tabung malpighi. Lalu yang kedua ada ileum yang berfungsi sebagai penyerapan air dari hemolimfa atau juga penyerapan amonia pada serangga blowfly. Lalu yang ketiga terdapat rektum yang berfungsi sebagai reabsorpsi air atau asam amino dan pada serangga tertentu memiliki insang trakea.
Lalu yang keempat terdapat anus, yaitu yang merupakan bagian ujung saluran sebagai tempat keluarnya feses. Kita lanjut ke sistem saraf. Sistem saraf yang terdiri dari serangkaian ganglia dihubungkan dengan tali saraf ventral yang terdiri dari dua paralel connectives di sepanjang perut. Ganglia merupakan massa jaringan saraf yang terdapat di setiap segmen yang berfungsi sebagai pusat refleks dan pengendalian berbagai kegiatan. Ganglion kepala menerima urat saraf yang berasal dari mata dan antena. Ganglion di bawah kerongkongan mengkoordinasi aktivitas sensorik dan motorik rahang bawah, rahang atas, dan bibir bawah. Ganglion ruas-ruas badan serupa serabut-serabut saraf yang menuju ruas-ruas dada, parut, dan alat-alat tubuh yang berdekatan. Lalu di sini terdapat gambar pernapasan trakea. Sistem pernapasan trakea yaitu yang terdiri dari trakea, kantong udara, trakeolus, dan spirakel. Selanjutnya adalah mekanisme sistem pernapasan dari insekta. Jadi pertama-tama insekta akan menghirup udara dari luar, kemudian udara akan masuk ke spirakel, selanjutnya trakea, kemudian trakeolus, dan yang terakhir masuk ke jaringan tubuh. Jadi sistem trakea berfungsi untuk mengangkut O2 atau oksigen dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, serta sebaliknya mengangkut CO2 atau karbon dioksida hasil pernafasan untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah dari insekta. Jadi sistem peredaran darah pada serangga atau insekta adalah sistem peredaran darah yang terbuka, artinya darah yang mengalir di dalam tubuh tidak selalu mengikuti sistem pembuluh. Selanjutnya adalah mekanisme sistem peredaran darah dari insekta. Jadi pada serangga, jantung pembuluh yang berada di bagian belakang tubuh letaknya itu sejajar dengan punggung. Jantung tersebut berhubungan atau terhubung langsung dengan aorta yang berada di tubuh bagian depan. Jadi mekanisme sistem peredaran darah insekta itu dimulai dari jantung pembuluh, kemudian aorta, baru rongga tubuh, dan yang terakhir akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siklus hidup pada insekta. Pada insekta, siklus hidupnya dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna atau kita sebut holometabola, yang pertama ada Ordoasiptera atau Isoptera, contohnya rayap. Yang kedua ada Orthoptera, contohnya belalang dan jangkrik. Yang ketiga ada Odonata, contohnya capung. Yang keempat ada Hemiptera, contohnya walang sangit. Dan yang kelima ada Homoptera, contohnya wereng. Selanjutnya metamorfosis sempurna atau hemimetabola. Yang pertama ada Ordo Neuroptera, contohnya undur-undur. Yang kedua ada Lepidoptera, subordonya Rhopalocera atau kupu-kupu, dan Heterocera, ngengat. Yang ketiga ada Ordo Coleoptera, contohnya kumbang kelapa. Yang keempat ada Sipoptera, contohnya kutu kucing. Dan yang kelima ada Hymenoptera, contohnya lebah madu. Dan yang keenam ada Diptera, contohnya lalat. Siklus hewan yang pertama yaitu contohnya pada Black Soldier Fly atau BSF atau kita sebut lalat hitam. Siklus hidupnya yaitu relatif singkat, yaitu sekitar 40 hari. Seperti pada gambar di samping. Fase metamorfosis terdiri atas fase telur selama 3 hari, mangot 18 hari, prepupa 14 hari, pupa 3 hari, dan lalat dewasa 3 hari. Lalat itu mati setelah kawin. Hermetia illucens betina bisa menghasilkan 500 hingga 900 telur. Siklus hidup pada capung. Terdapat 3 fase dalam siklus hidup capung, yaitu yang pertama fase telur, yang kedua fase nimfa, dan yang ketiga yaitu fase menjadi capung dewasa. Fase telur dan nimfa pada capung akuatik, dan fase dewasanya yaitu terestrial. Setelah dewasa, capung akan melakukan kopulasi. Capung betina akan meletakkan telurnya di antara tanaman air dan akan menetas setelah 1 sampai dengan 3 minggu. Telur yang menetas akan menjadi nimfa dan akan hidup di sekitar perairan yang bersih dengan memakan hewan-hewan kecil seperti ikan kecil, larva nyamuk, dan lain-lainnya.
Setelah berganti kulit 10 sampai dengan 15 kali, nimfa akan keluar dari perairan, kemudian menjadi capung dewasa. Selanjutnya yaitu peran pada insekta. Peran insekta yang menguntungkan yang pertama dapat menjadi pengendali spesies tanaman liar. Yang kedua dapat digunakan sebagai bioindikator pada perairan. Yang ketiga dapat digunakan sebagai pakan alami ikan, dan yang keempat berperan dalam siklus nutrien dan komponen penting pada jaringan makanan di perairan. Adapun peran yang merugikan yang pertama yaitu serangga yang bersifat predator akan memangsa larva atau ikan-ikan yang berukuran kecil. Yang kedua dapat menyebabkan penyakit bagi manusia seperti penyakit malaria, encephalitis, dan penyakit demam kuning. Berikut merupakan daftar pustaka dan referensi-referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas Avertebrata air ini. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang arthropoda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.